Kalau sendiri kan susah. Tapi kalau dengan kita dengan asosiasi, kementerian tuh pasti lebih memahami. Oh ini memang ada asosiasinya. Lebih gampang diterima. Tapi kalau mengatasnamakan perusahaan kan, lu siapa gitu. Hai, selamat datang di podcast Wartech ACS Group, Warung Teknologi ACS Group bersama saya Angel Ginting. Kalau misalnya kita ngomongin era digital zaman sekarang, transformasinya yang luar biasa, dan kalau misalnya berhubungan dengan entrepreneurship atau sebuah pengusaha gitu ya, seorang pengusaha pasti gak lepas dari sosok yang satu ini. Kalau misalnya saya boleh kasih tebak-tebakan, sosok satu ini suka banget pakai topi kemana-mana, dan kalau misalnya kita bilang beliau adalah sosok yang sangat aktif di media sosial, salah satunya di YouTube-nya. Beliau juga seorang podcaster hari ini. Dan siapa lagi kalau bukan Pak Basuki Surojo. Halo. Halo, terima kasih undangannya nih. Sama-sama Iyalah. Pak, kita juga terima kasih dari ACS Group sudah mau mampir ke Wartech ACS Iya. Group. Oke, jadi biar lebih gampang Sobat IT, kita manggilnya Sobat IT. Sobat IT. Sobat IT. Jadi Selamat kita pagi Sobat IT. siap. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam gitu Malam. ya. Oke, jadi biar lebih asik, lebih deket mungkin kita panggilnya Kobas berarti ya. Iya, panggilannya Kobas, COBAZ. COBAZ. Itu singkatan dari Apa tuh? Koko Basuki. Oke, Koko Basuki. Itu zaman saya masih main warnet. Jadi kalau main warnet dulu kan sejaga sendiri panggilnya Kobas. Oke. Tapi kalau KOBAS kan S? jelek. Iya, Kobas itu Nah, ya. jadi kita modif jadi Cobas biar keren aja. Asik. Jadi Cobas biar keren. Iya. Tapi memang kalau ngomongin nama memang suka yang unik-unik ya, Pak? Suka yang unik-unik. Suka yang unik-unik. Kan harus yang Eye catching gitu eye ya. catching, gampang didengar. Karena kalau misalnya kita lihat ya dari e-katalog kita akan ke sana nanti, tapi kalau sekarang kita mungkin akan mundur gitu ya ceritanya. Tapi kalau saya lihat nama-namanya ada Ayo Klik, Ayo, ada kuliner juga kalau nggak salah gitu. Jadi memang nama-namanya yang unik sekali gitu. Oke, tapi sebelum kita ke sana mungkin boleh dong ceritain gimana perjalanan Kobas yang kita kenal sekarang. Kalau dulu kan memang saya pengusaha dari zaman dulu 2001 saya buka warnet, ya toh, sampai tutup itu 2006. Saya juga pernah buka refleksi kaki, saya juga pernah buka toko ATK kalau nggak salah ya? Oh ya. Perkakas, ATK. Tapi mulai itu dari 2007. Mulai main di pengadaan pemerintah. Oke. Ya kan, pengadaan pemerintah, terus sampai itu 2000 sampai sekarang lah ya. Dulu mainnya ATK, sekarang ini. Tapi nama Kobas itu mulai terkenal sejak pandemik. Oh, berarti 2019. Ya, jadi kan manusia itu kan something selalu gini, kalau nggak terkenal, pinginnya terkenal. ya? Betul. Tapi kalau udah Betul. terkenal, pinginnya nggak terkenal. Oh, jadi Itu sekarang manusiawi seperti oke, itu. Betul. Jadi terkenal gara-gara pas pandemik, itu kan saya bagiin makanan tuh depan rumah. Oke. Saya bagiin itu dari teman-teman itu. Udah kamu bagiin aja, kalau nggak ada kerjaan bagiin aja. Jadi setiap hari selama 101 hari. 101 hari. Ya, tanpa stop saya bagiin makan depan rumah. Terus mulai itu main di sosmed. Tapi memang waktu itu awal-awal banyak pro kontra sih. Wah kamu kalau bagi-bagi jangan main di sosmed deh, itu ria ya kan. Tapi saya akhirnya tetap bagi aja. Tetap bagi, malah banyak nyumbang. Dari kurang lebih itu awal-awal cuma 50 nasi bungkus ya kan. Ada yang nyumbang, Kobas gue nitip dong 20. Ada yang nitip takjil, ada yang nitip. Terakhir kita bagi sehari kurang lebih 200-an. Wow, 200 berarti di daerah sekitar Depan rumah Kobas. rumah aja. Depan rumah Iya. aja. Kita tinggal taruh Luar biasa sih. meja, terus mereka gojek ambil aja. Itu berarti memang udah main di e-katalog saat itu ya, Pak? Waktu itu ya. Udah ya? Udah. Oke. Kenapa berarti motivasinya memang suka menolong orang sepertinya? Itu Atau gimana memang nih? orang tua saya ngajarin. Dan kita juga sering baca di buku bahwa apabila kita memberi, menerima lebih banyak. Karena dari rumusan Tuhan tidak ada 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan kadang 1 tambah 1 bisa 1 juta, bisa 1 miliar, betul. bisa apapun juga terserah Tuhan yang ngasih. Betul sekali. Jadi blessed to be a blessing ya Pak. Ya. Diberkati untuk memberkati Itu bahasa orang Inggrisnya lain. Bahasa Inggrisnya? Saya Inggrisnya pas-pasan masalahnya. Gak apa-apa, saya juga mesti Jadi itu belajar yang bikin Pak. saya terkenal, terus kita mulai habis itu collab sama Mas Baim Wong. Itu dari YouTube, Instagram cuma 2000-an. Waktu itu kita kasih giveaway, zaman itu giveaway. Ya. Saya support mobil Ayla. Itu pertama kalinya giveaway mobil di Mas Baim Wong. Wow. Itu mulai agak terkenal. Ya. Terus akhir dari Instagram saya pindah ke YouTube. Waktu itu YouTube masih 2000. Pas sama Mas Baim Wong itu dari 2000 ke 60 ribuan. Oke. Sekarang Instagram udah 700 ribu. 1,3 juta. 1,3 Setelah itu juta kita bahkan. collab dengan
Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu yang bikin dari 60.000 dalam waktu cuma 2 jam langsung dapat silver play button. Wow. Terus akhir itu kita ngundang juga banyak teman-temannya Rizky Bilar, ada Haris Prisa, ada Adi Sky, terus semua pelawak-pelawak. Zaman-zaman itu kan pelawak Komeng, Eyang Tesi. Jadi zaman itu Jarwo, Ya. terus Sri Mulat itu yang bikin kita mulai terkenal. Dan waktu 5 bulan saya dari 100K itu udah 1 juta. Oh iya, makanya waktu itu kalau nggak salah Kobas juga udah ini ya, ada bikin channel untuk lawak-lawak juga ya. Terakhir tuh sering ganti, udah mau pensiun udah ganti nama lagi. Terakhir udahlah balikin Basuki Surojo aja lah. Karena kan gold play buttonnya kan Basuki Surojo. Oh iya. Ya kan akhirnya kita bikin, tapi terakhir juga mulai berkurang. Tapi biasa saya sekarang mulai lagi, tapi ya kalau lagi silaturahmi. Jadi nggak rutin lah. Kalau dulu kan seminggu bisa 3-4 kali gitu. Iya. Ya Berarti itu. kalau misalnya dilihat dari sosmednya juga sangat ini ya Pak, maksudnya ya kita coba terus Ya, kita juga nggak tahu. Ya, tapi kita kapan ininya. maksudnya intinya kan udah nggak mau terkenal lagi. Ya yang penting ada aja lah. Iya. Karena dari 700 pengikut aja sekarang view-nya juga dikit. Tapi ya tetap berkreasi aja lah. Tetap berkreasi aja. Luar biasa sih. Dari yang dulunya warnet bisa ke pijat refleksi, sekarang udah kayaknya kalau di jalan pada sibuk gak sih Pak mintain foto gitu? Dulu kalau datang ke ini, oh Kobas Bilar ya, pasti gitu. Oh. Karena viralnya waktu itu kan saya berikan viral pernikahan kado Alphard itu yang bikin viral. Iya, betul. Iya. Tapi kalau misalnya dari Kobas sendiri itu kan memang mau terus maju. Kalau misalnya untuk kasih motivasi nih untuk Sobat IT, apa sih motivasinya supaya mau terus maju gitu? Karena kan kalau saya kan intinya kan maju itu kan dari kebiasaan. Iya. Tapi terkadang kita miss dari kebiasaan. Biasanya saya punya quote satu tuh. Anda adalah sesuatu yang Anda kerjakan setiap hari. Iya. Jadi saya biasa dikit-dikit pas banget kemarin baca Atomic Habit. Yang penting ada aja. Iya. Jadi nggak bisa kita langsung misalnya olahraga 1 jam. Ya mulai aja dulu dari 10 menit. Betul. Contoh kayak kemarin saya push up. Ya push up saya mulai dari 10. Nanti udah 10 gampang naik lagi 20. Sekarang kurang lebih udah hampir setahun saya tiap hari push up udah 70, 80 sampai 100. Dari yang kecil-kecil aja, kebiasaan kecil dipupuk lama-lama jadi kebiasaan besar. Itu yang next time akan jadi kesuksesan kamu. Ya betul. Gitu. Jadi memang kalau misalnya James Clear bilangnya 1% getting better setiap hari ya, gitu James Clear. James Clear. Oke. Kalau misalnya Kobas kan yang memang sebenarnya ada basic IT gak sih Kobas? Kayaknya enggak ya, enggak ada ya. Saya sama sekali sampai hari ini gak ngerti produk. Gak ngerti produk, tapi ngerti cara manage orang. Cara manage orang, cara nyales, cara ide-ide, gagasan. Tapi kalau saya jujur aja di IT sampai hari ini saya gak ngerti produk. Tapi kalau untuk hitungan duit saya paham. Ini cuan berapa. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya untuk produknya ya. Ya kita kan ada tim ya. Ada jadi tim, kita betul. percayakan ke tim aja. Oke. Luar biasa sih Pak. Sampai banyak sekali cabang-cabangnya. Dan ya luar biasa gitu. Karena kita gak ngerti produk tapi kita tahu cara manage orang gitu. Kalau misalnya dari situ siapa sih Pak role modelnya? Kalau saya ada 2 sih. Ada Satu 2. papa saya. Yang kedua Khairul Tanjung. Oke. Karena kalau dari papa saya itu orang yang sangat disiplin. Sampai hari ini saya tiap hari ketemu papa saya selalu bangun jam segini, setelah itu ngapain, terus baca koran jam segini. Jadi dia memang dalam hidupnya sangat tertib. Ya. Itu yang mungkin membuat beliau maju. Makanya sekarang saya juga bikin kebiasaan seperti itu, bangun tidur ngapain, meditasi, doa. Jadi terus-terusan seperti itu. Jadi kalau kita persisten, pasti kebiasaan itu nggak akan berat bagi kita. Ya kan? Yang kedua adalah Khairul Tanjung, kita lihat dalam bukunya Anak Singkong, dari siapa tukang fotokopi jadi konglomerat dengan networking sama kerja keras. Jadi 2 poin itu disiplin, networking, kita akan sukses. 2 orang itu sih role model saya. Oke. Luar biasa ya role modelnya. Jadi ya semoga nanti orang-orang kalau misalnya ada yang datang podcast kita, role modelnya siapa sih? Kobas role modelnya. Gitu. Amin. Belum saatnya kelihatannya. Belum saatnya, tapi saya juga sering lihat Instagramnya Kobas, itu juga luar biasa sih. Quotes-quotesnya sangat menohok gitu untuk para anak-anak muda gitu ya. Oke, nah kalau misalnya tadi kita ngomongin perjalanan motivasi. Kalau misalnya sekarang kan lagi era-eranya digitalize semuanya nih Pak. Mungkin boleh gak dikasih cerita sedikit awalnya gimana jadi salah satu pemain terbesar di e-katalog LKPP? Jadi awalnya itu tahun 2015 lah ya. Waktu itu kan saya masih pemain tender lah ya. Tiba-tiba semua berubah menjadi e-katalog. Pertama kali pemain e-katalog adalah Bineka.
Dan kita coba untuk menjadi pemain ekatalog zaman itu agak susah. Karena kita nggak tahu harus seperti apa kan. Ya. Akhirnya kita sering ke LKPP, itu hampir 6 bulan saya ke LKPP, itu nggak paham-paham sih. Tapi ya memang kebetulan balik lagi. Karena saya udah punya temen, dia ngajarin saya. Oh ekatalog seperti ini. Makanya tadi saya balik. Tujuan networking semakin banyak temen, terkadang kita menemukan satu celah, oh seperti ini, kamu kesini, harus kesini. Akhirnya saya jadi pemain ekatalog nomor 2 setelah Bineka. Oke. Setelah penantian kurang lebih 6-7 bulan. Ya, nggak ada Ya yang kan? instan ya? Nggak ada yang instan. Ya kan, tiap hari ke sana, tapi akhirnya dikasih tahu teman, oh caranya gini, kamu harus kayak gini. Akhirnya kita jadi pemain ekatalog nomor 2 di tahun 2016-an. Ya seperti itu, akhirnya mulai belajar dari awalnya saya cuma pemain ATK. Wah sorry, bukan ATK, ATK udah lewat ya, pemain supplies. Jadi saya dulu cuma jualan tinta, toner, printer. Oke. Pada waktu menjadi pemain ekatalog, tiba-tiba itu semua orang pada nyari saya. Oh, oke. Jadi udah kayak orang terkenal saya. Kobas, ajak ketemu dong prinsipal ini, distributor ini, prinsipal ini. Nah, waktu itu saya nggak ngerti, ya kan. Nah, tapi ya puji Tuhan setelah nambah tim ya, akhirnya mengikuti proses tersebut. Zaman itu masih 2, setelah itu 8, setelah itu 30-an, sekarang udah mungkin ratusan. Luar biasa sih. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin e-katalog Pak, sebenarnya bisnisnya gimana supaya tetap relevan? Strateginya gimana gitu? Kalau tadi kan dari Kobas belajar terus gitu kan. Tapi ada strategi lain gak sih? Kalau saya yang bisa biasanya kita ambil? melihatnya cuma kebutuhan customer ya. Ya, kalau contoh misalnya strategi saya biasa ngikutin zaman aja. Kalau dulu dari tender, RPSE, dulu kan tender manual, RPSE, sekarang e-katalog kan sangat simpel. Ya. Tapi dalam pengalaman saya cuma satu, ya kan, jangan pernah ngakalin spek, itu aja. Kalau kita kerja jujur, pasti nggak akan bermasalah. Yang kedua pasti kebutuhan customer apa? Kalau saya kan punya satu service center. Jadi kalau kadang-kadang customer tuh kalau barang rusak kan mau ke service center kan mesti ribet kan. Jadi orang kita yang datang untuk menservisin gratis, preventive maintenance. Terus sekarang kita kalau pengembangan lagi, kalau customer biasa kan sering banget, barangnya udah sampai kirim mana nih? Nah kita ngembangin lagi digital. Kita kemarin kerjasama pakai Flynn. Jadi customer udah tinggal cek, oh barang udah sampai sini. Ya. Nah, jadi tujuannya cuma untuk mempermudah customer mengetahui barang itu sudah sampai mana, itu aja sih. Berarti Jadi kita ngikutin aja ya, perkembangan zaman aja. ngikutin flow-nya gimana. Yang penting customer satisfaction mungkin ya Pak. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang pemerintahan yang baru gitu kan, akan masih relevan gak Pak 5-10 tahun ke depan atau kira-kira Kobas ngeliatnya gimana? Kalau saya untuk katalognya? karena dengan digital ini ya pasti masih relevan ya. Apalagi sekarang udah keluar lagi versi 6 ya. Versi 6 harusnya lebih rapi lagi ya kan. Lebih simple ya toh. Terus nggak banyak barang-barang yang dalam kutip barang-barang yang sertifikatnya nggak ada. Atau barang paralel import. Harusnya lebih rapi sekarang. Lebih rapi ya. Oke. Kalau misalnya tadi masih ngomongin e-katalog gitu Pak. Kan Kobas itu banyak banget e-katalognya gitu. Kita kalau misalnya disuruh jabarin mungkin sangat-sangat panjang. Mungkin bisa Pak dikasih keunggulannya yang beda dari yang lainnya itu apa? Kalau dari saya pasti kan Kobas? udah mulai dari awal. Ya. Kantor saya jelas. Karyawannya jelas. Gudangnya jelas. Terus kita juga terdaftar di prinsipal yang jelas. Jadi kita punya service center yang jelas. Yang penting kantornya aja dulu jelas. Bahwa kalau kantornya jelas itu kan berarti menandakan bahwa kita memang benar-benar ada. Betul. Kan banyak pemain-pemain pemerintah itu hanya rumah. Nanti kirim barangnya barang speknya nggak sesuai. Iya. Gudangnya nggak ada, orangnya nggak jelas, habis menang terus kabur. Kalau kita udah jelas kan, karena kita memang mulai dari 2008. Yang pasti kan kepercayaan paling penting lah. Betul. Jadi kalau orang datang mau komplain barangnya kok nggak sesuai ya kita gampang nyarinya. Tapi kalau misalnya yang baru kan harus eksitasi dulu. Ya, menunjukkan bahwa kantormu ada nih. Ya. Terus pelayanan kamu bagus. Itu aja sih menurut saya. Kelebihan dari itu aja sih. Berarti kalau misalnya kita bisa bilang ada personal branding ya. Iya. Ada branding yang dijaga gitu ya Pak. Iya. Oke. Mungkin boleh dong dikasih gimana caranya supaya kita tuh bisa punya branding yang bagus di era sekarang ya. Semua orang cari kerja gitu loh Pak. Nah, gimana caranya supaya kita tuh punya hal yang berbeda dari diri kita sendiri Kalau daripada saya yang lain. melihat ya branding itu pasti kan zaman sekarang digital. Kalau nggak Instagram, YouTube, TikTok. Betul. Termasuk kita kan brand diri saya sendiri nih. Ya. Kalau contoh misalnya saya nggak pakai topi, orang nggak tahu. Ya. Ya salah satunya memang karena botak sih. Tapi kalau uang saya pakai topi ini, dari jauh pun orang nggak tahu kan. Ya. Salah satu personal branding. Nah, begitu juga kalau dalam merek. Kalau saya kenapa saya suka warna merah? Ya karena memang warna merah kan cerah.
Makanya semua logo-logo rata-rata yang utama warna merah. Ayo klik warna merah. Ya. Termasuk pemilihan nama itu kadang-kadang muncul aja karena kita sering. Biasa saya muncul kalau di Bali. Kalau di Bali? Iya, pas di Bali itu pas santai muncul, ayo. Ayo itu kan mengajak, Iya. klik. Ya kan? Tapi kalau ayonya cuma satu nggak seru. Berarti siapa tahu bisa kayak Yahoo atau Google, punya dua. Betul. Nah saya waktu itu beli ayo klik. Once saya beli itu, masuk di e-katalog, yang O-nya satu saya nggak beli. Itu saya terakhir beli yang O-nya satu domainnya dari luar negeri itu 30 jutaan. Oke. Karena waktu itu kan nggak mungkin kita ngomong ayo klik O-nya 2 ya. Iya. Jadi O-nya satu juga saya beli. Oh berarti memang termasuk kayak Bineka dua. kan. Bineka N-nya 2 nggak mungkin kan. Jadi yang O-nya satu. Tapi waktu itu karena udah banyak yang ini O satunya jadi mahal. Ya. Itu juga di Bali saya. Akhirnya saya beli dua-duanya ayo O-nya satu, O-nya ya. 2. Termasuk semuanya semua. Selama ada O-nya satu, O-nya 2 saya beli semua. Termasuk id.com semuanya saya beli. Banyak. Iya. Langsung banyak banget. secure semuanya. Secure semua. Berarti kalau tapi memang cari penamaannya seperti itu ya, sesimpel itu. Ya ayo, karena dari biasa diklik kalau gitu. nama kan dari feeling, pas kita lagi meditasi, lagi happy pasti muncul. Tapi kalau kita lagi stres gak akan muncul. Cara coping stresnya gimana? Meditasi. Meditasi. Iya. Oke, menarik sih. Salah satunya kalau meditasi kan hening. Kadang-kadang tiba-tiba kita meditasi gini muncul aja, masuk gitu. Oh berarti memang random datang aja Random, gitu ya? Iya. Oke. Apalagi pas di Bali. Paling sering saya di Bali sih muncul ide-ide yang kadang-kadang nggak kita kira juga gitu. Iya. Kalau nggak salah saya juga baru lihat di Instagramnya ada Ayo Vape. Apakah itu juga di Bali idenya? Banyak di Bali. Tapi kalau Ayo Vape tuh kan ada Ayo Klik untuk IT. Saya punya Ayo Mebeler untuk furniture. Iya. Kita punya Ada lagi Ayo Mall untuk itu portal ke LKPP. Oh, oke. Ya kan? Nah terakhir kita bikin karena kita distributor salah satu brand China. Akhirnya saya kepikir idenya itu dari awalnya bukan namanya Ayo Vape. Namanya Elite Vape. Oh, oke. Tapi kan ribet ya Elite ya. Udah kita ganti semua Ayo aja. Jadi Karena Ayo. brandingnya udah satu. Dan Iya, orang betul. Ayo. Berarti Ayo nge-vape maksudnya Ayo, gitu loh. Akhirnya kita bikin Ayo Vape. Kurang lebih sekarang mungkin udah 6 cabang sih. Idenya cuma satu. Waktu itu tiap kali kita keliling. Vape itu. Bosnya lagi di mana? Waktu itu kan jualan vape kita. Bosnya di toko satunya. Tanya anak buah kan. Bosnya punya berapa toko sih? Rata-rata toko vape itu nggak punya 5, ada yang punya 20, Iya, mungkin pasti ada banyak. punya yang 100. Berarti potensinya masih gede. Iya. Makanya saya untuk retail saya pindah ke Merambah vape. sana. Karena kalau kita main di retail IT udah berat, banyak pesaing-pesaing gajah gitu. Kita cari yang masih bisa aja. Kecil-kecil. Orang Luar lebih biasa. seperti itu mulai dari Ayo Vape gitu. Cari peluang bisnisnya keren banget Pak. Iya. Kayaknya saya harus belajar secara personal di belakang podcast ini. Ya, tapi kita fokusnya untuk vape itu barang-barang yang simpel. Saya nggak suka ribet kan. Kalau vape yang lainnya kan ribet ini. Kita jual vape yang gampang lah. Yang simple Maksudnya ya. yang kayak disposable. Jadi gampang lah gitu. Oke. Kalau misalnya tadi kita ngomongin dari awal, pertengahan gitu ya. Ada beberapa quotes-quotes yang saya dapetin gitu. Tadi yang permasalahan untuk selalu bekerja baik, disiplin, dari tadi James Clear Atomic Habit gitu. Saya juga suka baca bukunya. Dan kalau saya pribadi suka filosofi-filosofi yang kalau misalnya kita pengen jalan cepet, ya udah jalan sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita mau jalan lebih jauh, lebih jauh lah ya, kita jalan bareng-bareng. Gimana pandangan Kobas terhadap filosofi? Ya pasti dong. Itu? Andai kan hari ini saya tanpa tim saya, emang ada Kobas hari ini? Adakah Armas Group hari ini? Harusnya Karena enggak. kita jalannya sama-sama. Ada bagian yang accounting sendiri. Itu kan main sepak bola aja. Kalau sepak bola kamu main sendiri, berarti kamu jadi kiper sendiri, jadi gelandang sendiri. Ya, semuanya Jadi sendiri penyerang gitu. sendiri nggak mungkin. Pasti kita punya orang-orang yang bisa membantu kita. Ya tadi kau bilang kalau kita buka satu perusahaan terus kamu buat penawaran sendiri. Iya. Buat invoice sendiri. Kirim barang sendiri, mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya udah berarti kan mainnya harus sama-sama. Harus sama-sama. Ya kan semakin banyak orang di posisi kita dalam satu organisasi, pasti kan banyak pemikiran. Ya kan, pendapat kamu gimana? Pendapat kamu gimana? Pendapat kamu gimana? Nah, itu yang kita rangkum sebagai pemimpin leader. Oh, pendapat kamu bagus nih. Kan nggak mungkin kita berpikir sendiri. Semakin banyak orang berpikir, semakin bagus. Jadi nggak akan kita jalan sendiri aja. Kalau semakin bersama-sama, terus kita dapat kalau di bukunya itu ada namanya apa ya? Jadi kayak mastermind. Oke. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri. Kita harus punya mastermind dalam kelompok untuk membuat kita lebih cepat. Oh. Itu Napoleon Hill. Kerja sama. Kemarin saya baca bukunya Napoleon Hill, kita harus punya mastermind. Oke.
Berarti memang kerja sama tim itu penting ya. Iya. Together everyone achieve more Yes. katanya. Gak ada Oke. kita sendirian. Kita bikin podcast ini aja berapa orang? Coba Iya. aja. Ada yang bagian audio, ada bagian kamera. Betul. Coba kalau kamu sendiri bisa nggak? Abis dari sini saya pindah ke sana, Nah, udah jawab gitu sendiri, terus editing lagi kan Ya. nggak mungkin. Betul. Seharian cuma udah capek. Iya benar. Tapi kalau misalnya sekarang yang lagi digarap Pak, berkaitan dengan tim gitu, ada apa sih? Kalau saya lihat bajunya ada Aptisi. Aptisi, ya. Nah mungkin boleh Kobas Jadi kebetulan saya kan diceritakan. ketua umum Aptisi. Tapi Oke. saya ketua umum ini justru karena mendapatkan kesempatan dari Pak Indra. Kebetulan Pak Indra ya owner dari Iya, ACS. dari ACS. Jadi kita waktu itu saya kan sebagai distributor Honeywell. Oh, oke. Kita ketemu, kita ngobrol. Kobas, ini permasalahan sekarang ini kan kalau di dunia Aptisi ini asosiasi pengusaha teknologi identifikasi seluruh Indonesia. Jadi itu kayak barcode lah ya, identifikasi contoh RFID apa semua. Nah, Kobas, sering waktu itu Pak Indra itu datang sendiri. Jadi kalau misalnya menghadap satu kementerian, asosiasi keluarnya ACS sendiri. Oh, oke. Nah, kenapa nggak kita bikin satu wadah yang pemain-pemain identifikasi ini supaya apa? Supaya ya tadi tuh mastermind-nya ada. Kalau sekarang ACS sendiri dengan nanti masuknya perusahaan-perusahaan lain, apa yang kita mau garapin? Oh, kita punya ide ini, kita sampaikan secara kelompok. Ya kalau kita misalnya ngadep seseorang dengan 1 orang, dengan 10 orang, dengan ide yang luar biasa kan lebih enak 10 dibanding 1. Betul. Nah, awal idenya itu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dengan timnya Pak Indra, ada Pak Singgi, Pak Arya juga, Arianto semuanya. Akhirnya kita sama tim saya juga Teddy, kita bentuk lah tanggal 31 Januari 2023. Ngobrol, oke deklarasi deh. Akhirnya namanya apa yang bagus nih, logonya apa? Ya, akhirnya keluarlah Aptisi ini. Aptisi, Asosiasi Pengusaha Teknologi Identifikasi Iya. Seluruh Indonesia. Dan saat ini kita udah audiensi dengan LKPP. Oh wow. Terus kita udah catering juga. Cuma kemarin vakum karena kan ada dualisme di Kadin. Jadi kita masih vakum aja dulu gitu. Berarti sekarang so far masih dalam internal ini Masih, ya Pak? iya. Ya, Tapi sekarang dengan adanya ini kan banyak orang bergabung kan. Nanti teman-teman kalau mau gabung tinggal lihat aja di aptisi.id Instagramnya. Aptisi.id Instagramnya. Jadi kalau kita berkelompok, jadi ide kan banyak. Dan ini kepentingan bukan untuk kepentingan ACS atau saya sebagai ketua umum juga. Bukan kepentingan pribadi ya. Untuk satu wadah untuk kepentingan semua. Tapi kalau misalnya ngomongin kepentingan, sebenarnya kepentingannya itu apa-apa aja sih Pak? Maksudnya apakah menjawab permasalahan kepemerintahan kah atau seperti Ya kan apa? banyak contoh misalnya dulu 4G. Kalau sendiri kan susah. Iya. Tapi kalau dengan asosiasi, kementerian itu pasti lebih memahami, oh ini memang ada asosiasinya. Oke. Lebih gampang diterima. Tapi kalau mengatasnamakan perusahaan kan, lu siapa gitu. Iya. Nah, kurang lebih itu. Dan kita sebagai organisasi asosiasi, kita udah terdaftar juga di Kadin. Apalagi udah menjadi anggota Kadin, Betul. anggota luar biasa. Kan lebih gampang lagi. Oh memang anggota Kadin terpercaya. Ya kan? Dan kita satu-satunya asosiasi identifikasi, nggak ada lagi. Kalau lain kan banyak banget yang dualisme ya. Iya, Ini satu-satunya. betul. Karena ya memang orangnya dikit, pengusahanya dikit. Dan ini untuk kepentingan semuanya juga. Tapi kalau sekarang udah ada berapa perusahaan mungkin atau berapa Kurang nama lebih anggota? nggak lebih dari 30 deh. Oke. Tapi itu semua memang ini ya Pak, Pemain-pemain. pemain-pemain gitu ya, Iya. diidentifikasi Iya, gitu ya. Karena kan kita kalau pemain IT kadang-kadang berbeda. Kalau pemain IT rata-rata ya pemain komputer. Tapi kalau ini kan spesifik. Iya, teknologi Spesifik teknologi ya. identifikasi Ya. gitu. Kalau kita ke Alfamart, Indomaret kan ada tet. Iya. Sekarang udah banyak dipakai di rumah sakit, RFID gitu. Oke, berarti memang teknologi-teknologi yang ada di pilarnya ACS Iya. juga gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin manfaat tadi Pak, selain ada kolaborasinya, ada kepentingannya, ada lagi nggak sih Banyak. manfaat lain dari Antar Aptisi? anggota pun banyak. Hari ini saya juga pakai softwarenya ACS untuk aset manajemen saya. Oke. Coba andai kan tidak ada asosiasi. Saya mungkin nggak kenal Pak Indra, saya nggak kenal ini, nggak kenal ini. Jadi bukan untuk wadah kita bersaing, tapi yang paling penting bersinergi dan berkolaborasi. Sekarang aset saya pakai AMTS. iya. Dan itu sangat menguntungkan daripada saya harus bikin sendiri. Kenapa nggak saling sinergi kolaborasi aja? Nah, yang nanti kita akan terapkan untuk customer. Kalau kita punya ini ya kolaborasi aja antar anggota. Dan untuk kepentingan semuanya kan. Gitu. Betul. Berarti memang ya sama-sama menguntungkan gitu Iya. ya, simbiosis mutualisme. Ya, tinggal katanya. kita lihat dari sisi mana. Kalau kamu melihatnya dari sisi negatif ya pasti Bersaing, ini enak banget ini. gitu. Iya. Enak aja ketum sama sekjen dapat informasi dulu. Enggak Iya. dong. Nah, begitu juga kan saya juga wakil ketua umum AKEN, Asosiasi Katalog Nasional, ya toh. Itu juga sama untuk kepentingan anggota.
Ketumnya Pak Sutardi juga untuk kepentingan anggota. Kalau ketua umum dan lainnya ketahui dulu pasti akan diinformasikan. Nggak mungkin kita sebagai asosiasi itu mau menang sendiri, nggak mungkin. Kalau misalnya visi misinya sendiri Pak, mungkin visi itu menjadi Kobas wadah kemarin bisa. tadi tuh, kita menjadi wadah untuk bisa bersuara untuk kepentingan Pengembangannya. identifikasi di industri nasional dan saling kolaborasi dan sinergi di masing-masing anggota. Berarti kalau nextnya kira-kira agendanya akan ada apa Pak di Aptisi? Kita rencana ingin audiensi juga dengan kementerian lain yang terkait dan juga kolaborasi dengan asosiasi yang terkait. Contoh, audiensi dengan asosiasi retail, kan ada itu asosiasi mall. Ya, kita akan ke situ yang berhubungan dengan asosiasi kita. Ya, dengan identifikasi tadi gitu ya. Itu. Oke, kalau misalnya mau gabung, kalau misalnya harus lihat di Instagram. Nah, tapi kalau dari Kobas sendiri, kalau mau kenapa harus gabung tadi udah ada. Tapi kalau gimana mau gabung, mungkin boleh di-share sedikit nggak Kobas? Ya, ada kurang lebih kan harus jadi anggota Kadin, harus punya perusahaan yang berbadan hukum. Ya kurang lebih itu aja sih. Itu aja ya. Tapi kamu harus pemain identifikasi. Ya. Tapi kalau nggak pemain identifikasi bisa nggak? Ya nggak bisa. Kamu juga nggak dapat manfaat. Namanya juga kamu bayar asosiasi iuran tapi nggak dapat gitu ya. manfaat, gitu loh. Betul. Tapi kalau ada toko perorangan, ya pakai badan hukum perorangan aja kan bisa, masih mungkin gitu. Oke. Kalau misalnya Kobas, boleh kasih closing statement nih dari obrolan kita tadi, dari riwayatnya, dari gimana cara kita bisa berkembang dalam era industri yang udah digitalize sampai harus terus ada dalam asosiasi pengusaha. Nah itu boleh kasih closing statement gak di depan sini mungkin? Oke, jadi teman-teman yang pemain identifikasi bisa bergabung dengan masuk ke melihat di aptisi.id. Tapi kalau menjadi pengusaha ya pastinya harus punya integritas, kejujuran, dan pastinya menjadi orang yang menyenangkan, itu aja sih. Luar biasa, saya kasih tepuk tangan dulu deh untuk hari ini. Oke, terima kasih banyak Kobas udah pengen ngobrol-ngobrol hari ini. Mungkin next time-nya kita ngobrolin diet kali ya. Kayaknya saya lihat-lihat udah berkurang luar biasa nih. Baik lagi kalau diet itu dari niat. Dari niat. Ya. Semua dari niat. Semua dari niat, gak cuma diet, tapi tadi juga ya dari pekerjaan, dari gimana cara kita hidup gitu ya, itu semua juga ada niatnya gitu. Terima kasih banyak Kobas sudah mau, ya sama-sama. Kita juga senang banget bisa kedatangan Kobas hari ini. Semoga apapun yang sudah kita bicarakan hari ini bisa memberikan motivasi yang terbaik untuk Sobat IT di rumah gitu. Oke Sobat IT, terima kasih banyak sudah menonton. Dari awal tadi kita ngomongin bagaimana motivasi dan juga latar belakang Kobas. Yang awalnya mungkin tadi sempat ada warnet. Warnetnya gagal, pindah ke pijat refleksi kalau gak salah. Itu pindah lagi ke ATK sampai akhirnya sekarang udah bisa dikatakan sebagai pemain terbesar di e-katalog gitu. Raja IT juga sebutannya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat dari sosok Kobas ya, kita bisa lihat bagaimana disiplinnya, niatnya. Dan kalau misalnya Sobat IT lihat juga gimana sosok Kobas yang mau terus berjuang, yang mau terus membantu sesama. Karena memang gak pernah kita dikecewakan oleh kebaikan. Mungkin gitu ya Kobas ya. Dan juga tadi untuk Sobat IT yang di rumah yang mungkin merupakan pengusaha dari identifikasi, boleh juga join bersama dengan kita di Aptisi, Asosiasi Pengusaha Teknologi Identifikasi seluruh Indonesia, dengan cara tadi lihat di Instagramnya aptisi.id gitu. Dan jangan lupa untuk terus ikutin selalu podcast Warteg ACS Group dengan cara follow dan juga subscribe ke media sosial ACS Group di acsgroup.co.id. So see you on the next podcast. Bye-bye.